Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sherly Eka Kristina dari PLB 21A dengan NIM 21010044015 akan menyampaikan materi mengenai apa itu berpikir komputasi. Tujuan dari penyampaian materi kali ini adalah untuk mengetahui definisi, dimensi, karakteristik, dan implementasi dari berpikir komputasi. Maka dari itu, ayo belajar apa sih berpikir komputasi itu? Nah, hal-hal yang akan kita bahas dan pelajari kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, sobat. Di antaranya, yang pertama, definisi berpikir komputasi atau computational thinking. Yang kedua, dimensi berpikir komputasi. Yang ketiga, karakteristik berpikir komputasi. Dan yang terakhir, implementasi dari berpikir komputasi. Sebelum kita mulai masuk ke materi yang pertama, di antara sobat-sobat yang menonton video ini tuh, ada nggak sih dari kalian yang tahu apa itu berpikir komputasi? Nah, jadi berpikir komputasi adalah metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangan Bebras menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasi juga merupakan bentuk pengembangan proses berpikir yang melibatkan kemampuan berpikir sendiri. Berpikir komputasi pada dasarnya tidak berhubungan secara langsung dengan perangkat komputer maupun penggunanya. Karena kita sudah tahu apa definisi dari berpikir komputasi, kita lanjut ke dimensi berpikir komputasi. Apa aja sih dimensinya? Jadi, dimensi berpikir komputasi itu ada 4. Yang pertama decomposition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction, dan yang keempat logaritma thinking. Kira-kira apa ya pengertian dari masing-masing dimensi itu? Yuk simak video ini. Yang pertama, decomposition. Decomposition adalah memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dapat menyelesaikannya satu persatu dan mengidentifikasi perbagian dari mana masalah itu datang. Yang kedua ada pattern recognition. Pattern recognition adalah mencari pola. Biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Di situ kita dituntut mengetahui sendiri bagaimana pola tersebut. Yang ketiga ada abstraction. Abstraction adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian. Dan yang terakhir, algoritma thinking. Algoritma thinking bertujuan untuk mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai karakteristik dari berpikir komputasi. Apa aja sih karakteristiknya? Berikut karakteristik beserta penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan konsep bukan pemrograman. Computer science bukan sekedar pemrograman komputer. Berpikir seperti orang yang ahli dalam computer science berarti lebih dari sekedar pemrograman komputer. Dibutuhkan berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Yang kedua, mendasar bukan menghafal. Kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. Menghafal berarti rutinitas yang mekanikal. Yang ketiga, cara manusia berpikir bukan cara komputer berpikir. Berpikir komputasional adalah cara orang untuk memecahkan masalah. Berpikir komputasional tidak membuat orang mencoba berpikir seperti komputer. Manusia itu cerdas dan imajinatif. Komputer seharusnya dikendalikan oleh manusia untuk menemukan suatu pemecahan masalah, bukan malah sebaliknya. Yang keempat, saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Computer science erat kaitannya dengan berpikir matematis, sama seperti ilmu sains lainnya yang didasari oleh matematika. Yang kelima, merupakan ide bukan benda, bukan sekedar software atau hardware yang secara fisik ada di kehidupan kita, namun lebih pada konsep-konsep komputasional yang kita gunakan untuk mendekati dan memecahkan masalah, mengatur kehidupan sehari-hari kita, komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Yang keenam, untuk setiap orang di setiap tempat. Pemikiran komputasional akan menjadi nyata ketika ia begitu integral dalam usaha manusia dan berubah menjadi suatu filosofi yang eksplisit.
Yang ketujuh, secara intelektual menantang dan mengharuskan masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. Domain masalah dan domain solusi hanya terbatas pada rasa ingin tahu dan kreativitas kita sendiri. Selanjutnya adalah mengenai implementasi dari berpikir komputasi. Bagaimana sih computational thinking itu dapat diterapkan? Jadi, cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Computational thinking sebagai pendekatan pembelajaran dapat disandingkan dengan pendekatan dan metode lain seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis inquiry-based learning dalam pembelajaran sains. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai computer science dan melakukan apa saja. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai computer science dan meneruskan karirnya di bidang kesehatan, hukum, bisnis, politik, dan semua jenis teknik sains atau bahkan seni. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi berpikir komputasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.